Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini adalah pertemuan yang ke-23 bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah, dan kali ini kita akan masuk ke babul munada. Kita baca qala al-muallif rahimahullah, babul munada. Al-munada khamsatu anwa'in. Al-mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منسوبة لا غير، نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا. طيب، artinya bab ini adalah bab munada. Munada itu ada 5. Ada namanya mufrad alam, ada nakirah yang dimaksud, ada nakirah yang tidak dimaksud, ada mudhaf, ada yang musyabbah bil mudhaf. I'rabnya ada 2. Yang pertama, mufrad alam dan nakirah maksudah itu mabni ala dhamm. Mabni ala dhamm tanpa tanwin. Kemudian yang ketiga tadi, sisanya itu adalah nakirah ghairu maqsudah, mudhaf dan musyabbah bil mudhaf, itu semuanya itu hukumnya mansub. Jadi 2 i'rab munada, dia mabni ala dhamm dan dia mansub. Yang mansub itu adalah ya rajulan, ini nakirah ghairu maqsudah, wa ya Abdullah ini idhafah, wa ya tali'an jabalan ini musyabbah bi al mudhaf. Baik. Kita lihat beberapa di sini bagannya. Lihat anwa' al-munada. Yang pertama mufrad alam, yang kedua nakirah maqsudah, ini yang mabni ala ma yarfa'u bihi. Ada yang ketiga nakirah ghairu maqsudah, mudhaf dan syabih bil mudhaf, ini semuanya mansub. Baik, kita mulai yang pertama. Mufrad alam. Mufrad alam. Ini contoh yang dicontohkan oleh muallif tadi, ya Zaidu. Ya Zaidu ini alam dan dia mufrad. Apa artinya mufrad alam? Dia adalah sebuah nama. Ketika dia mufrad ini di sini maksudnya bukan berarti dia dua. Bukan lawan dari 2. Tetapi mufrad di sini maksudnya adalah bukan jumlah atau bukan syibhu jumlah. Jangan pikirkan oh ini mufrad berarti yang musanna tidak termasuk atau yang jamak tidak termasuk. Musanna dan jamak masuk selama dia bukan mudhaf dan selama dia bukan jumlah. Jadi di bab munada yang namanya mufrad itu beda dengan ketika membahas mubtada. Mubtada yang mufrad maksudnya mubtada yang adaduhu wahid. Ar-rajulu qa'imun. Ini mufrad. Kalau musanna ar-rajulani qa'imani. Kalau jama' ar-rijalu qa'imuna. Itu dalam bab mubtada itu sesuai adat. Tetapi di dalam bab munada, mufrad itu lawannya adalah bukan mudhaf dan juga bukan jumlah. Ini lawannya. Mufrad ini lawannya adalah mudhaf. Tayyib. Muallif mencontohkan, kita lihat beliau mengatakan al-munada itu terbagi menjadi 5. Langsung beliau menjelaskan apa? Langsung beliau menjelaskan jenis-jenis dan i'rabnya. Beliau tidak menambahkan atau beliau tidak menjelaskan di sini apa itu huruf nida. Yang mana saja yang disebut sebagai huruf nida. Beliau tidak tambahkan apa saja huruf nida itu. Di antara huruf nida yang paling terkenal tentunya adalah ya. Ya Abdullah, ya Muhammad, ya rajulun, ya rajulan. Nah, ya rajulu atau ya rajula. Kemudian ada pakai a, ada yang memakai banyak beberapa yang lainnya, tetapi beliau cukupkan sampai di sini karena memang
yang terbanyak dipakai itu adalah hal ini, karena yang lainnya sangat jarang dipakai. Kita lihat di kitab Baina Yadaik. Di sini beliau juga di Baina Yadaik menjelaskan ada dua munada, i'rabnya yang mansub dan i'rab mabni ala dhamm. Atau lebih lengkapnya kita mengatakan mabniun ala ma yurfa'u bihi. Mabniun ala ma yurfa'u bihi. Nah, ketika kita mengatakan ya muslimu, tidak boleh mengatakan ya muslimun. Ya rajulu, tidak boleh mengatakan ya rajulun. Nah, yang alam ini contohnya ya Muhammadu, ya Fatimah, ya Zainab, ya Muhammadani. Nah, Ustaz, bagaimana kalau kita memanggil ya Muhammadani, dua Muhammad? Kita i'rabnya ya Muhammadani, munada mabniun ala al-alif. Kalau ya Muhammadu berarti mabniun ala dhamm. Kalau ya Muhammaduna, lihat tanda rafa'nya. Kalau dia rafa' apa? Kalau dia rafa' tanda rafa'nya adalah waw. Berarti dia mabni alal wawi. Yang terpenting dia adalah mabniun ala ma yurfa'u bihi. Kalau dia rafa' pakai dhammah berarti mabni ala dhamm. Kalau dia rafa' pakai waw berarti mabni ala waw. Contohnya ya Muhammaduna, ya Muhammadani. Berarti mabni ala al-alif. Baik. Yang terakhir munada itu paling seringnya dia sebagai mansub. Contohnya ya Abdullah, ya mudarris al-Quran, ya talibal ilmi, ya qari al-Quran, ya ba'i as-sayyarah, ya umma amr, ya tabib al-asnan. Ini yang mudhaf atau nakirah ghairu maqsudah. Lihat ada dua di sini. Bisa dilihat ada dua. Ada nakirah maqsudah dan ada nakirah ghairu maqsudah. Apa beda nakirah maqsudah dan nakirah ghairu maqsudah? Nakirah maqsudah artinya dia memang niatkan. Misalnya ada orang buta sedang jalan, dia tahu antum adalah seorang muslim. Yang di dekat dia itu adalah seorang muslim. Dia katakan ya musliman, ya musliman, ya rajulan. Dia tahu atau dia tunjuk antum. Antum sendiri yang dimaksud, maka ini adalah nakirah maqsudah. Nakirah tapi musliman, banyak orang muslim di situ, tetapi muslim antum maksudnya. Tetapi jika dia buta terus tidak tahu siapa yang ada di sekitarnya, dia bilang ya muslimu. Saya maunya orang muslim saja, siapa saja yang muslim di tempat ini. Misalnya dia di Amerika, ya muslimu salli, ya muslimu salli. Dia nggak tahu, dia tidak tentukan muslim yang mana. Maka mengatakan ya muslimu, ya rajulu, ya talibatu. Itu beda maksudah dengan ghairu maksudah. Di tujuannya, di tujuan orangnya. Jadi tergantung orangnya ini. Kapan dia bilang ya rajulu, kapan bilang ya rajulan. Tayyib. Kalau mudhaf jelas. Kalau mudhaf berarti semua mudhaf itu harus mansub. Ya ba'i as-sayyarah, ya akil at-ta'am, ya katibal ad-dirasah, ya mudarris al-lughah, ya talib ilmin, ya zauja fulan, dan seterusnya. Yang paling sering kita temukan itu yang mudhaf dengan alam mufrad. Ya Muhammadu, enggak boleh bilang ya Muhammadan. Ya Zaidan, ya Hamzatan, enggak. Kita mengatakan ya Hamzatu, ya Zaidu, ya Ahmadu, dan seterusnya. Tetapi jika alam itu mudhaf, maka tetap dia harus masuk. Namanya adalah Abdullah, jangan mengatakan ya Abdullah. Yang benar ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya Abdurrahim misalnya. Maka semuanya itu harus mansub. Baik. Kemudian kita lihat di sini ada tadribatnya. Contohnya ayyin an-nakirah al-maqsudah wa an-nakirah ghairul maqsudah. Ya musliman ittaqillah. Ya musliman ittaqillah. Dia ghairu maqsudah karena dia mansub. Ya talibu uhdur mubakkiran. Ya talibu berarti dia maqsudah. Ya banyak talib di sana tapi dia talibu antum. Misalnya ustadz ini banyak talib di sana lalu tunjuk antum ya talibu. Beliau tidak maksudkan talib yang lain, tetapi nunjuk antum ya talibu.
uhdur mubakiran. Antum yang sedang telat. Misalnya Abdullah yang sedang telat, dia bilang ya talibu uhdur mubakiran. Begitu seterusnya. Baik. Selanjutnya al-muallif mengatakan apa? Muallif mengatakan fa ammal mufradu al-alamu wan nakirah maqsudah fa yubnayan 'ala ad-dhamm wa thalathah al-baqiyah mansubah la ghair. Berarti muallif di sini di bab munada ini beliau cuma membawakan hukum munada. Munada itu ringkasannya dibagi dua. Apa saja hukumnya? Yang pertama, dia harus mabni ala ma yurfa'u bihi, kadang mabni ala dhamm, kadang mabni ala al-alif, dan kadang mabni ala al-waw, dan kadang dia mansub. Dan dia mansub ini kalau dia apa? Kalau dia mudhaf, ini yang paling banyak. Sabihan bil mudhaf. Apa maksudnya sabih bil mudhaf? Dia tidak mudhaf, tetapi seolah-olah dia beramal. Ya tali'an jabalan, ya sa'idan jabalan. Misalnya, ya sa'idan, ini wahai orang yang naik. Jabalan ini sebagai maf'ul dari sa'idan. Maf'ul dari sa'idan. Nah, ini seolah-olah dia maf'ul, padahal sa'idan ini sebagai munada dan jabalan ini sebagai maf'ul. Ini namanya sabih bil mudhaf. Maka ini juga harus mansub. Tidak boleh mengatakan ya tali'un jabalan, ya qari'an al-Qur'ana. Boleh. Ya qari'an al-Qur'ana. Boleh kita ya qari al-Qur'an atau ya qari'an al-Qur'an. Ya darisa al-Arabiyah atau ya darisan al-Arabiyah. Boleh mengatakan dua-duanya. Boleh pakai mudhaf atau boleh mengatakan syabihun bil mudhaf. Nah, itu ringkasan kita pada bab munada ini. Memang agak panjang pembahasan di bab al-munada ini, khususnya di kitab-kitab yang lebih panjang lagi. Contohnya yang lebih panjang sedikit itu adalah kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Ini kitab yang lumayan mudah sebenarnya, bahasanya sangat mudah dan untuk dimengerti juga sangat tidak sulit. Di sini dijelaskan al-munada langsung yaqa'u ba'da adatin min adawatin nida. Di sini beliau menggambarkan ada ya, ada hamzah, dan ada ini apa? Adawatun nida. Jadi kita mengatakan ya naiman atau a Muhammadu, a ini juga kadang-kadang jadi maksudnya adalah ya. Nah, beliau di sini meringkas juga sama mansub wa mabni. Kapan dia mansub dan kapan dia mabni sudah kita jelaskan. Baru kemudian ada beberapa tambah-tambahan di sini di kitab Mulakhas, tetapi insyaallah semoga kita nanti bisa belajar kitab Mulakhas. Itu ringkasan dari pelajaran matan al-Ajurrumiyah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.